Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks sosial budaya. Kesenian Tari Ndolala disusun oleh Lukman Bratakusuma SPD, Ahmad Fauzan Hakim SPD, dan Gama Setio Ningsih SPD. Daftar pembahasan. Pertama, identifikasi sosiokultural atau sosial budaya. Yang kedua, kaitan kesenian Tari Ndolala dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, program kegiatan kesenian Tari Ndolala. Identifikasi sosiokultural atau sosial budaya. Yang pertama, identifikasi sosial budaya. Yang kedua, tari kelompok. Yang ketiga, tari rakyat. Pertama, identifikasi sosial budaya. Ndolala adalah sebuah seni khas dari Kabupaten Purworejo, merupakan salah satu pertunjukan wajib yang umumnya digelar dalam berbagai perayaan, misalnya hiburan rakyat atau memeriahkan hari besar nasional. Tarian tradisional dari Purworejo ini masih dicintai oleh sebagian besar masyarakat Purworejo dan sekitarnya. Tari Ndolala ini juga merupakan sebuah akulturasi budaya Barat dan Timur. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aksesoris dan busana yang dikenakan mirip dengan seragam serdadu atau tentara Belanda. Para penari Ndolala bisa mengalami kesurupan, yaitu keadaan di mana kondisi tubuh mereka tidak sadar atau kesurupan. Tari kelompok. Kesenian Tari Ndolala ini merupakan jenis tari kelompok yang mana dimainkan oleh beberapa penari secara berpasangan atau kelompok. Umumnya, kesenian ini menggambarkan suatu pasukan prajurit yang sedang berlatih berbaris atau pencak silat. Bentuk ini mirip dengan kegiatan baris berbaris dengan kostum yang dikenakan mirip dengan pakaian serdadu Belanda. Ketiga, tari rakyat. Tarian Ndolala sendiri merupakan jenis tari rakyat yang sederhana dengan gerakan yang relatif dan mengalami penggarapan koreografis menurut kemampuan penyusunnya. Tari rakyat terlahir dari budaya masyarakat atau luar tembok keraton dan tidak mengacu pada pencapaian standar estetik. Ciri tari rakyat yaitu mengutamakan kesederhanaan dan kebersamaan. Tari rakyat digunakan sebagai sarana pergaulan di antara sesama masyarakat. Kaitan kesenian Tari Ndolala dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, sistem Among. Kedua, kodrat zaman. Ketiga, budi pekerti. Pertama, sistem Among. Dalam tarian terdapat gerakan yang telah diajarkan oleh guru atau pelatih, sehingga menjadi gerakan tarian yang dapat dilihat dengan baik. Gerakan tarian yang diajarkan oleh guru atau pelatih bisa diartikan sebagai sistem Among, di mana penari dengan sendirinya mengikuti gerakan yang diajarkan tanpa paksaan. Kodrat zaman. Kesenian Ndolala pada awalnya tidak diiringi instrumen, akan tetapi hanya menggunakan khur atau penyanyian sebagai pengiringnya. Syair yang dinyanyikan bernafaskan Islam, nasihat, sindiran yang berupa pantun. Seiring dengan berjalannya waktu, Tari Ndolala banyak mengalami perkembangan dan perubahan. Di antaranya adalah digunakan instrumen atau alat musik sebagai iringan tari. Alat-alat musik yang dipergunakan sebagai iringan Tari Ndolala adalah gemprang, kendang, cidul, beduk, vokal, dan lain-lain. Budi pekerti. Salah satu sosial budaya yang ada di daerah saya adalah Tari Ndolala. Tari Ndolala sering digunakan sebagai memeriahkan hari besar nasional. Nilai yang bisa diambil dari kesenian Ndolala adalah dari gerakan menunduk atau manggut-manggut yang merupakan ajaran akhlak terhadap orang lain berupa penghormatan kepada orang lain. Program kegiatan kesenian Tari Ndolala. Yang pertama ada tujuan, kedua sasaran kegiatan, ketiga waktu dan kegiatan, keempat agenda kegiatan, kelima pelatih tari, keenam target pencapaian dan kebutuhan kegiatan, ketujuh materi. Yang pertama, tujuan. Memperhalus rasa yang ada pada peserta didik agar mampu mengapresiasi dan mengekspresikan nilai-nilai seni melalui gerak tari. Sebagai pengembangan kegiatan ekstrakurikuler seni tari, mengenalkan dan menanamkan rasa cinta peserta didik terhadap seni tari tradisional. Yang terakhir, sebagai sarana dan wadah untuk mengali ekspresi, potensi, bakat, dan minat peserta didik dalam berolah seni. Berikutnya, sasaran kegiatan.
Yang menjadi sasaran kegiatan ekstrakurikuler seni tari ini adalah peserta didik kelas 7, 8, dan 9 yang berminat untuk mengembangkan potensi seni tari yang dimilikinya. Selain peserta didik, juga guru yang memiliki potensi dalam bidang seni tari bisa dikontribusikan untuk kemajuan pendidikan di seni tari sekolah tersebut. Waktu dan kegiatan. Waktu latihan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 13.30 sampai 16.00. Tempat kegiatan gedung serbaguna sekolah atau aula sekolah. Agenda kegiatan dalam ekstrakurikuler seni tari ini, tari tradisional dan tari dolalak kreasi menjadi agenda kegiatan ekstrakurikuler seni tari SMP. Tari tradisional dari lingkungan daerah asal dipilih karena tari tradisional serat akan nilai moral dan budaya sosial. Selalu ada cerita yang berhubungan dengan kearifan lokal disampaikan melalui gerakan-gerakan tubuh. Hal ini juga menjadi sangat penting dalam menanamkan kecintaan peserta didik terhadap budaya daerahnya. Sedangkan tari kreasi dipilih sebagai upaya meningkatkan kreativitas siswa maupun pendamping untuk mempersiapkan diri dalam ajang lomba tahunan. Agenda kegiatan. Adapun program latihan seni tari yang akan diberikan yaitu yang pertama seni dasar menari, pengenalan wiraga, wirama, dan wirasa. Gerakan dasar tangan, gerakan dasar kaki, kombinasi gerak dasar tangan dan kaki, kemudian gerakan lanjutan kreasi. Yang keenam, penghalusan gerakan tari, baik wiraga, wirama, dan wirasa agar menjadi suatu tarian yang indah dan padu. Pelatih tari. Pelatih kesenian tari dolalak di sekolah yaitu guru seni tari dan 1 orang pelatih sanggar yang menjadi pendamping ekstrakurikuler tersebut. Target pencapaian. Peserta didik kelas 7, 8, 9 memiliki kemampuan menarikan tari dolalak. Yang kedua, mengisi acara di dalam maupun di luar sekolah. Yang ketiga, mengikuti berbagai perlombaan tari yang diadakan antar sekolah. Alat dan kebutuhan kegiatan. Yang pertama ada sound system atau speaker untuk mengiringi musik. Yang kedua, make up tari. Yang ketiga, kostum tari. Materi kegiatan. Pemanasan. Peserta didik diajarkan terlebih dahulu latihan gerak pemanasan atau peregangan untuk menghindari cedera otot. Kegiatan ini dilakukan setiap proses latihan akan dilaksanakan. Kegiatan tersebut meliputi peregangan kepala, leher, tangan, badan atau pinggul, serta kaki. Materi kegiatan kedua, melatih olah tubuh. Peserta didik diajarkan gerak-gerak dasar tari. Gerak dasar ini merupakan gerak langkah-langkah yang disesuaikan dengan iringan antara lain. Yang pertama, langkah 1 ke depan atau maju mundur. Langkah 1 ke samping, ke kiri dan ke kanan. Langkah 2 ke samping, ke kiri dan ke kanan. Langkah 3 ke samping, ke kiri dan ke kanan. Langkah 3 ke depan. Melatih gerakan tari dolalak. Melatih gerakan tari dolalak kreasi. Berikut adalah contoh tarian dolalak yang ditarikan oleh pelajar.